Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu kembali di podcast Mantap Juara. Kali ini alhamdulillah SMA Negeri 1 Bandungan kedatangan tamu dari rekan-rekan MGMP Kimia. Kebetulan untuk sekian lamanya setelah pandemi di SMA Bandungan bisa diadakan MGMP. Dan untuk pertama kalinya setelah pandemi ada MGMP Kimia. Podcast kali ini kita akan menghadirkan dua narasumber. Yang pertama, Ibu Hajah Dike Mariske SPD MP Kim sebagai pengawas pembina KCD Wilayah 5. Dan yang kedua adalah Dr. Andes Haji Herianto MPD sebagai PJPP dari MGMP Kimia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Dike selaku pengawas SMA di KCD Wilayah 5 Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini saya datang ke SMA Bandungan dalam kegiatan MGMP Kimia Kabupaten Sukabumi. Kebetulan hari ini memang saya melakukan sebuah pendampingan dengan kegiatan MGM ini supaya MGMP Kimia ke depan lebih maju, lebih bisa berbagi, dan guru-guru yang tergabung di dalam komunitas MGMP apapun kelompok MGMP yang ada di Kabupaten Kota Sukabumi menjadi sebuah kelompok pembelajar bagi guru. Dari Ibu Pengawas, Ibu Dike, alhamdulillah sudah hadir di sini. Nah, kita coba ngobrol-ngobrol sama Ibu Dike. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk berkenan hadir di acara podcast Mantap Juara. Ada yang ingin kami tanyakan untuk sharing ya Bu ya. Bagaimana cara pengembangan peningkatan profesionalisme guru khususnya dalam MGMP? Baik, terima kasih atas pertanyaannya terkait dengan pengembangan profesionalisme guru. Saya kira MGMP itu sebuah wadah yang tepat sebagai wadah komunitas keilmuan, baik itu dalam mapel kimia, mapel yang lainnya. Saya kira seorang guru sudah seharusnya memiliki sebuah motivasi untuk belajar lebih banyak, menjadi guru pembelajar sepanjang hayat, sebagaimana yang tertuang di dalam kurikulum Merdeka ya, bahwa kita mengarahkan peserta didik itu untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, karena kita didorong menjadi guru yang pembelajar, otomatis semua itu butuh sebuah usaha, upaya bagaimana mengembangkan diri sebagai seorang guru di dalam wadah komunitas belajar kita yaitu MGMP. Nah, kebetulan hari ini kegiatan MGMP Kimia dilakukan di SMA Bandungan yang luar biasa ini. Komunitas di dalam sebuah kegiatan MGMP itu tentu memberikan dampak yang positif. Pertama, dari segi pengembangan profesionalisme keilmuan dalam bidang kimianya. Kemudian yang kedua, ada hal-hal yang berbagi dari kegiatan ini, yaitu satu pengalaman. Yang kedua, sharing keilmuan, sharing pengalaman, terutama di dalam edukasi, bagaimana kita menjadi guru pembelajar tadi, implementasi di dalam kelas supaya membangun budaya kelas yang menyenangkan, menjadi guru yang dirindukan ya, sehingga belajar itu tidak jenuh. Nah, bagaimana trik-trik menjadi guru yang memang bisa mengekspor ya, mengembangkan profesionalismenya, karena kompetensi guru itu kan dibangun dengan 4 hal. Satu, ada kompetensi pedagogiknya. Kedua, kompetensi profesionalismenya atau keilmuannya di bidang ilmu masing-masing, sehingga mengajar itu sesuai dengan latar belakang keilmuan atau basicnya. Kemudian yang ketiga, kompetensi sosialnya, dan yang terakhir adalah kompetensi kepribadiannya. Saya kira di MGMP ini sudah terintegrasi ya, baik itu kita melakukan kegiatan saling berkomunikasi, saling berkolaborasi. Bukankah itu kita ajarkan kepada anak-anak untuk saling berkomunikasi, kolaborasi untuk pengembangan kompetensi abad 21. Saya kira materi hari ini sangat menarik sekali, yaitu seorang guru berbagi bagaimana membuat video pembelajaran dengan menggunakan sarana prasarana berbasis IT. Itu sangat-sangat bagus sekali. Saya kira implementasi di kelas itu butuh ya hal-hal yang memiliki interesting yang sangat tinggi. Saya selalu mengatakan kepada teman-teman bahwa di dalam mengajar itu ada 2 hal. Satu, teaching is an art. Mengajar itu sebuah seni. Bagaimana mengelola diri di dalam kelas itu supaya menjadi guru yang menarik, kemudian menjadi guru yang tidak membosankan, tetapi tidak meninggalkan tujuan utama, yaitu mencapai tujuan pembelajaran yang diajar pada siswa. Kan siswanya bukan menjadi yang harus
harus belajar itu siswa, bukan kita, tapi kita sebagai fasilitator, motivator dan sebagainya. Nah di MGMP barusan saya melihat dan membuka acara ini, materi yang menarik ini tentu akan diimplementasikan, akan menjadi sebuah pengalaman yang menarik. Yang tadinya tidak tahu bagaimana cara membuat video pembelajaran berbasis IT, ada virtual learningnya atau laboratorium virtualnya untuk praktikum kimia, barusan sangat bagus sekali, saya mengapresiasi. Dan ini tentu harus menjadi sebuah kegiatan yang kontinuitasnya sangat terus diharapkan supaya kita tidak berhenti sampai di sini, karena belajar itu harus ada sebuah konsekuensinya itu diamalkan ya. Setelah dapat ilmunya kita amalkan, dan insya Allah tujuan kita adalah untuk pendidikan yang lebih baik. Mungkin itu saja dari saya, semua sudah terangkum ya. Terima kasih Ibu. Sama. Alhamdulillah hari ini Bapak Heri sudah hadir di sini. Untuk selengkapnya mari kita perkenalkan Bapak Heri. Silakan Bapak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nepangkeun. Perkenalkan, saya Pak Heri. Saya guru kimia yang kali ini mendapatkan kepercayaan sebagai PJPP dari MGMP Kimia. PJPP itu apa? PJPP itu adalah kepala sekolah yang membimbing ketua MGMP. Jadi di kabupaten ini setiap MGMP dibimbing oleh satu orang kepala sekolah sesuai dengan latar belakang. Alhamdulillah saya sudah lebih dari 15 tahun mungkin jadi PJPP Kimia. Ya. Lama sekali Pak. Ya. Pak, sebenarnya kan apa sih itu MGMP Pak? Ya. Jadi MGMP adalah organisasi profesi yang mewadahi guru-guru sesuai dengan bidang studinya masing-masing. Saya sebagai MGMP Kimia, maka guru-guru kimia sekabupaten berkumpul, berdiskusi, berusaha meningkatkan profesionalismenya sebagai seorang guru. Kita sharing, kita berbagi, menyikapi berbagai aturan, dan juga bagaimana mengajar menjadi lebih baik lagi. Prinsipnya itu, inilah organisasi profesi, tidak di bawah apapun. Kami berkumpul karena memang kita butuh peningkatan profesionalisme sebagai seorang guru. Jadi MGMP bisa menunjang karir juga nih? Sangat ya. Apalagi MGMP itu bisa meningkatkan kinerja guru, baik perencanaan, pelaksanaan, bahkan sampai ke tingkat evaluasi. Tadi saja di SMA Negeri 1 Kabandungan ini kami berkumpul untuk memoles agar pembelajaran bisa lebih menarik. Tentu ketika ini diaplikasikan di sekolah, siswa akan tertarik dan akhirnya insya Allah penilaian kinerja guru juga akan meningkat. Ya. Untuk pelaksanaan MGMP itu apa selalu rutin per bulan atau per 3 bulan? Yang bagusnya gitu? Sebetulnya wajibnya itu setiap bulan, wajibnya. Kita rangkum permasalahan 1 bulan itu apa. Tapi dalam keadaan tertentu juga bisa sesuai dengan keadaan. Kayak misalkan pada saat penyusunan soal ujian sekolah, itu bisa 2 pekan sekali kita berkumpul, atau sepekan sekali untuk melakukan uji soal gitu. Sehingga rutinnya di kimia ini kita akan wajibkan sebulan sekali. Tadi di penutup juga kita sudah bicara, ketika pembelajaran dengan IT sudah kita ajarkan, kita pengen bulan depan itu kembali ke konsep dasar. Bagaimana mengajarkan capaian pembelajaran ini yang paling efektif. Sehingga insya Allah bulan depan itu kita lakukan peer teaching untuk melihat guru-guru baru, dikombin nanti dengan pengalaman guru-guru senior, sehingga akhirnya performa guru bisa lebih baik lagi. Kaitannya dengan kurikulum sekarang yang IKM gitu kan? Ya. Saya kira sebagai seorang guru tidak boleh a priori terhadap sebuah perubahan. Terlebih perubahan yang dilakukan oleh pemerintah tidak serta-merta. Mereka juga melakukan analisis akademik. Mereka juga melakukan tinjauan kelemahan dan kekurangan kurikulum lama. Sebagai seorang guru yang memang ada di garda terdepan dunia pendidikan, suka ataupun tidak suka kita harus mengadopsi itu.
kalaupun pada akhirnya harus disesuaikan dengan satuan pendidikan, disesuaikan dengan kebutuhan karakteristik dari pendidik dan peserta didik, menurut saya nggak jadi masalah. Tapi yang penting sebagai seorang guru tidak ada cerita tidak mau berubah, ya. Karena perubahan itu sesuatu yang harus dilakukan setiap saat. Oke Pak, ini yang terakhir, bagaimana harapan Bapak untuk kedepannya untuk seluruh MGMP khususnya di Kabupaten? Ya. Saya sih berharap MGMP ini adalah sebuah kebutuhan, bukan sebuah kewajiban. Ya. Bagi saya sebagai guru albayan, guru swasta, tentu MGMP itu manfaatnya adalah untuk peningkatan profesionalisme, bukan persoalan karir dan jenjang seseorang, bukan. Ya. Karena bagi kami yang disebut dengan guru yang berhasil adalah guru yang bisa memuaskan peserta didiknya. Dan dengan secara tidak langsung ini juga membangun kinerja. Makanya kepala cabang dinas harus meyakinkan semua guru bahwa MGMP ini adalah kebutuhan, bukan hanya kewajiban yang sekedar ngisi absen, ya kan, pertemuan untuk hal-hal yang sifatnya formal. Jadi mari kita jadikan ini sebagai ajang peningkatan profesionalisme kita sebagai seorang guru. Saya berharap semua guru terlibat di MGMP, ya, sesuai dengan mata pelajarannya masing-masing. Dan pemerintah harus mensupport karena MGMP ini benar-benar organisasi yang tanpa muatan apapun selain berpihak kepada guru, berpihak pada pendidikan. Cuman jujur saja, saya sudah lama sekali MGMP tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kita benar-benar berangkat dari kemampuan sendiri. Kalau pemerintah ingin memajukan guru, berpihaklah pada MGMP. Bapak terima kasih atas waktunya. Sami-sami. Semoga sharing kita ini bisa bermanfaat Ya, bagi sami-sami. Hatur nuhun. Alhamdulillah untuk podcast kali ini kita sudah menghadirkan Bapak Heri, dan terima kasih Bapak sekali lagi yang telah berkenan hadir di podcast kami. Mudah-mudahan podcast kita akan terus berlanjut dan maju lagi dengan tema-tema yang lain. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur Tenang, Bapak. Sami-sami.